wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriza dengan NIM 2011181 kelas PAI 5F. Di sini saya akan memaparkan dua tema perkuliahan sebagai tugas UTS saya. Yang pertama yaitu berjudul Makna dan Substansi Al-Quran ini sebagai Sumber Hukum Islam, dan judul yang kedua yaitu Hukum Syariah dan Sumber serta Dalil Hukum Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan materi atau judul yang pertama yaitu mengenai makna dan substansi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, sedangkan menurut istilah, Al-Quran ialah merupakan kalam Allah Ta'ala yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat bahwa Al-Quran ini merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Pada umumnya, isi Al-Quran kandungan pada Al-Quran ini bersifat kuli, umum atau global dalam mengemukakan suatu persoalan. Itulah sebabnya Al-Quran ini memerlukan interpretasi sebagai upaya untuk mencari ayat yang sifatnya kuli, umum, ataupun global tersebut. Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam juga menjelaskan secara rinci atau mendetail terhadap hal-hal yang berhubungan dengan akidah, kewarisan, cara menjalankan lisan antara suami istri, beberapa macam hukum jarimah, hudud, dan wanita-wanita yang dilarang dikawin. Hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber petunjuk hidup secara umum mengandung 3 ajaran pokok. Yang pertama, ajaran-ajaran yang berhubungan dengan akidah atau keimanan yang membicarakan tentang hal-hal yang wajib diyakini seperti masalah tauhid, kenabian, mengenai kitabnya, malaikat, dan hubungan dengan doktrin akidah. Yang kedua yaitu ajaran-ajaran yang berhubungan dengan akhlak, yaitu hal-hal yang harus dijadikan perhiasan oleh setiap mukallaf berupa sifat-sifat keutamaan dan menghindarkan diri dari hal-hal yang membawa kepada kehinaan atau doktrin akhlak. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan amal perbuatan mukallaf. Doktrin syariah atau fikih. Dari hukum-hukum amaliyah inilah timbul dan berkembangnya ilmu fikih. Hukum-hukum amaliyah terdiri dari 2 cabang, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur manusia dengan Allah Ta'ala dan hukum-hukum muamalat yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukum syariah menggunakan 2 macam metode, yaitu yang pertama menggunakan ayat dalam Al-Quran yang ditinjau dari kejelasan artinya. Secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian. A. Muhkamat. Ayat muhkamat merupakan ayat-ayat Al-Quran yang sudah jelas maknanya, jelas maksudnya sehingga tidak ada keraguan dalam memahaminya, dan hanya terdapat 1 makna di dalamnya. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. B. Mustashbihat merupakan ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas maknanya sehingga di dalamnya terdapat makna yang lain. Dan yang kedua, menggunakan ayat dalam Al-Quran jika ditinjau dari penjelasannya terhadap hukum. Ada beberapa metode, yaitu A. Juz'i terperinci, yaitu ayat yang menjelaskan hukum secara terperinci tanpa harus dijelaskan lagi oleh sumber hukum lainnya seperti ayat tentang sanksi terhadap kejahatan zina dalam Quran Surah An-Nur ayat 24. B. Kuli atau umum, yaitu ayat yang menjelaskan hukum secara garis besar saja sehingga masih harus diberi penjelasan untuk memahaminya. Misalnya harus dijelaskan lagi menggunakan hadis Nabi atau sumber hukum yang lainnya. Baiklah, saya rasa itulah pemaparan untuk judul yang pertama. Baiklah, kita lanjut dengan judul berikutnya. Baiklah, kita lanjut ke pemaparan atau penjelasan dari judul yang kedua, yaitu mengenai hukum syariah dan sumber serta dalil hukum Islam. Hukum syariah Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Macam-macam hukum syariat Islam ialah sebagai berikut. 1. Al-hukmu. Al-hukmu dapat dipahami bahwa kitab atau kalam Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, baik berupa perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan, memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang. Dan yang kedua,
Al-Hakim. Kata hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam istilah fikih, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan qadhi. Dalam kajian usul fikih, hakim juga berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki. Yang ketiga yaitu mahkum fih. Mahkum fih itu merupakan hasil perbuatan manusia yang mukhalaf erat hubungannya atau bersangkutan dengan hukum syariat agama Islam. Misalnya perbuatan manusia yang mukhalaf berhubungan dengan berkaitan dengan aturan agama Islam. Yang keempat, mahkum alaih. Mahkum alaih ialah orang-orang mukallaf yang dibebani hukum. Adapun syarat-syarat sahnya seorang mukallaf menerima beban hukum itu ada dua macam, yaitu A. Sanggup memahami kitab-kitab pembebanan atau tuntutan syara yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami kitab syar'i tidak mungkin untuk melaksanakan suatu taklif atau pembebanan. B. Mempunyai kemampuan menerima beban. Dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Dalil hukum Islam yang disepakati oleh ulama ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum dan dalil hukum. Kedudukannya sebagai sumber atau usul hukum cukup jelas. Namun, kedudukannya sebagai dalil memerlukan tambahan penjelasan. Hukum syara dalam pengertian yang mendalam berarti kitab Allah yang azali, yaitu sifat yang melekat pada dirinya yang sendiri, bersifat qadim yang sudah berada kebersamaan dengan keberadaannya. Yang kedua, Al-Sunnah. Sunnah merupakan hukum kedua yang mutafarak atau disepakati setelah Al-Quran. Menurut fuqaha, sunnah mengandung dua pengertian. Pertama, ibadah yang bukan wajib, dan kedua, lawan dari bid'ah. Kedudukannya sebagai dalil syara mengandung arti sunnah itu di samping Al-Quran. Sunnah Nabi juga memberikan petunjuk kepada kita untuk mengetahui kitab Allah yang bersifat azali yang disebut hukum syar'i itu. Yang ketiga yaitu ijma. Kata ijma menurut usul al-fiqh seperti yang dikemukakan oleh Abdul Al-Karim Zaidan adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat. Menurut Abu Zahra, para ulama sepakat bahwa ijma adalah sah dijadikan sebagai dalil hukum. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jumlah pelaku kesepakatan. Sudah dianggap ijma yang mengikuti umat Islam. Dan yang keempat yaitu qiyas. Adapun qiyas adalah membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan iliyatnya atau mengeluarkan atau mengambil suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah ada atau telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah disebabkan sama iliyat pada antara keduanya. Baiklah, itulah pemaparan atau penjelasan dari judul atau materi yang kedua. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.